Salam. Shalom. Suara saya jelas, Bapak? Jelas. Jelas, Bang. Halo, Pak. Iya. Iya, Bang. Siap. Saya Santo Yonatan, Bapak. Iya, kenal saya. Oh, Seorang kenal. evangelis katanya kan, bener kan? Oh iya. Iya. Saya kira gak kenal. Seorang evangelis yang suka menginjili para pendeta. Wih, kok tahu sih, Pak? Betul. Kok Iya. tahu, Bang? Tahu lah, kan saya sering nonton lah. Oh, Mm-mm. boleh kiranya Abang siapa namanya nih? Oki, Bang. Hah? Oki. Coki. Oki. Boleh kiranya Abang Oki suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Abang Oki, bukan Abang Oki yang memilih saya, Bang Oki, tetapi sayalah yang memilih Bang Oki. Banyak sekali manusia yang mendengarkan firman Tuhan, Bang Oki, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allahu yahdik, Abang Oki suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, boleh saya tanggapi? Bang, Boleh. oh, mau PK. Ya, biar rame, Bang. Biar rame. Oke. Gini. Gimana, Bang? Kebetulan saya itu lahir dari keluarga Kristen, Bang Nandar. Lahir dari keluarga ibu saya Kristen, bapak saya Islam. Jadi kami itu sangat kental sekali tentang toleransi. Jadi sampai beliau meninggal, sampai papa saya meninggal, beliau meninggal beragama Islam. Nah di umur 20-an saya itu udah pernah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya berpindah agama, Bang Nandar. Tapi motif saya berpindah agama, saya garis bawahin dulu ya, buat teman-teman mualaf yang pernah PK sama saya udah pasti tahu. Gitu. Motif saya berpindah agama itu bukan karena saya ingin tahu tentang Islam. Bukan karena hati saya mau belajar tentang agama Islam. Enggak. Iya, iya. Tapi karena motif tertentu. Karena saya waktu itu mau menikah dengan perempuan muslim. Gitu. Tapi akhirnya batal tuh pernikahan saya. Bahkan saya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Muka saya itu diposting tahun 2020 itu, boleh cek di Facebook atas nama Oki Saputra, itu luar biasa sekali viralnya. Gitu. Tapi ya luar biasa. Saya yang udah pernah meninggalkan Tuhan Yesus, Bang. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Tapi tidak ada kesalahan di dalam agama Islam ya, tidak ya. Karena motif saya berpindah agama bukan karena saya mau mempelajari, bukan karena hati saya, enggak. Gitu. Bukan karena hati saya, tapi karena memang saya punya motif tertentu. Gitu. Saya punya motif tertentu untuk menikah. Nikah ya. Nah tapi luar biasa, Bang. Saya merasakan perbedaannya, Bang. Ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya tidak punya damai sejahtera itu. Gitu. Saya tidak punya damai sejahtera, bahkan saya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, ketika saya kembali menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, wah luar biasa. Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya, Bang. Begitu, Bang. Jadi saya udah terima Tuhan yang benar sekarang, Bang. Yang saya tahu di luar Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan, Bang. Silakan. Baik. Kalau dulu Abang masuk Islam karena motif pernikahan, kemudian pernikahannya tidak jadi, lalu Abang terjatuh dalam dosa, itu karena kekecewaan Abang. Ya, karena kekecewaan Abang, bukan karena Islam salah. Justru Abang masuk Islamnya bukan dari hati. Sedangkan orang yang masuk Islam itu adalah orang yang benar-benar menerima kebenaran. Bukan karena mau nikah, bukan karena satu dan lain hal, tetapi murni karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga banyak melihat mu'alaf yang dulunya terjatuh dalam dosa ketika di dalam kekristenan, ketika menjadi muslim. Banyak mu'alaf yang cerdas, banyak mu'alaf yang kemudian menjadi pribadi yang lebih baik setelah mereka diperbaharui dengan iman dan Islam. Jadi kalau kesaksian Abang itu mungkin perjalanan rohani Abang ya.
Cuma kalau terkait abang merasa bahwa Tuhan abang ini benar, nah ini perlu didiskusikan. Karena setiap agama, setiap penganut agama apapun mengklaim bahwa agamanya lah yang benar. Akan tetapi, bagaimana kita meyakini bahwa suatu agama itu benar kalau di dalam kitab sucinya tidak terdapat, tidak termaktub bahwa yang kita sembah itu adalah benar. Nah, jadi boleh nggak kita diskusi pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini? Oke, ini 10:30 mungkin nggak lama Bang ya, beberapa menit saja. Nggak lama ya? Gitu. Kalau ini nanti kita bikin ini aja, nanti kita DM-an, kita bikin jadwal aja. Itu kebetulan. Iya, ini abang sampai jam berapa? Ada waktunya? Sampai jam 11-an Bang, itu. Sampai jam 11 ya. Gini aja Bang ya. Satu saja pertanyaan saya. Coba abang buka Matius 5 nomor 20. Bacakan aja Bang. Matius 5 ayat 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk sorga. Kemudian Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Salah satu kehendak Bapa yang utama adalah Markus 12 ayat 29. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Nah, pertanyaan saya, kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21, Matius 5 ayat 20, ternyata tidak ada jaminan di dalam kekristenan, Bang. Tidak ada jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang beragama. Lebih benar agamanya dari agama Yahudi. Pertanyaan saya, agama apa yang lebih benar dari Yahudi menurut Yesus? Karena waktu itu Yesus berbicara agama menurut Alkitab yang abang yakini sekarang ini. Silakan Bang. Oke, banyak sekali ya ayat yang abang kutip ya. Dua ayat aja Bang, Matius 5 20 sama Matius 7 ayat 21 dan Markus 12 29. Silakan. Kalau abang bilang tadi jalan yang benar, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada Bang, nabi-nabi lain yang berani mengatakan itu. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani mengatakan itu Bang. Tapi pertanyaan saya bukan jalan. Sebentar. Abang tadi bilang kebenaran kan? Itu. Kalau Tuhan yang kita pilih itu adalah yang benar yang mana? Makanya saya mau terangin sedikit. Gitu. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran, bukan sekedar benar. Akulah jalan kehidupan. Luar biasa. Gitu. Makanya kalau abang tanya, siapa Tuhan yang benar? Gitu. Ya, saya nggak tanya Tuhan yang benar, abang. Gitu. Kan abang bilang di awal tadi kan, kalau abang memilih agama itu harus Tuhan yang benar. Gitu, ajaran yang benar. Ya Tuhan Yesus ajaran yang benar. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita ajaran kasih. Oke, terlepas dari ayat yang abang kutip tadi, Matius 5 ayat 2 berapa tuh? Ayat 20 ya, saya bukakan dulu. Matius 5 ayat yang ke-20 dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini kan perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Gitu. Abang sudah baca ayat selanjutnya. Kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala gitu. Oke. Ya, jadi di sini perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Jadi apa yang abang kutip itu menurut saya tadi tidak sejalan dengan narasi abang. Oke. Itu. Coba abang kutip tadi. Silakan bang. Kalau kita baca Matius 15:24, saya percaya kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, saya percaya. Cuma kita tahu, baik di dalam Islam maupun di dalam Kristen, Yesus itu atau Isa alaihissalam hanya untuk bangsa Israel. Jadi saya nggak membahas Yesus adalah jalan kebenaran. Saya percaya itu, nggak usah diperdebatkan. Nah, orang Kristen menuhankan Yesus ini nggak punya dasar. Justru Yesus di dalam Matius 4 ayat 10, sebab ada tertulis, engkau hanya berhak, engkau hanya wajib. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini dasar penyembahan, bahwa Yesus itu punya Allah, punya Tuhan. Yohanes 20 ayat ke-18, jangan engkau menyentuh aku, sebab aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Yesus punya ilah. Tetapi yang menjadi titik tekan pada Matius 5 ayat 20, abang, ingat abang, perhatikan di situ. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan dengan jelas, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama atau keagamaan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Berarti kita bisa masuk surga ketika kita beragama dengan agama yang lebih benar daripada agama Yahudi. Makanya di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan hanya itu, bang. Ini ajaran Yesus. Kita lihat ajaran Paulus. Galatia 5 ayat ke-19 sampai 22. Setiap orang yang melakukan keinginan daging, pesta pora, kemabukan, iri hati, pencemaran, ya. Apa kata si Paulus? Sudah kukatakan sejak dahulu, orang-orang yang melakukan hal-hal demikian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang masuk dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang mengimplementasikan 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus harus mengikuti 9 buah roh. Adapun keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus adalah ketika dia beragama lebih benar daripada agama Yahudi. Kita perlihatkan kepada abang. Bang, apa agama yang lebih benar? Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Yesus yang ngomong, bang. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi dan orang-orang Farisi adalah di dalam Lukas 6:40. Sebentar bang, abang terlalu lebar sekali kemana-mana. Abang tadi bawa Matius 15 yang 20 itu, yang Tuhan Yesus sebagai utusannya itu kan, aku diutus hanya enggak. hilang itu. Saya nggak membahas itu, abang. Ya? Sebentar bang. Silakan. Makanya abang ini kan saya tanya, ya kan? Yang pertama tentang ketuhanan. Kemudian abang lari ke Yohanes 14 ayat ke-6. Abang bicara sebentar dulu, bang. Ini udah mulai nih. Udah mulai nih. Tenang, bang. Tenang. Bukan, tenang aja. Iya, gimana? Abang bilang tadi di awal Tuhan yang benar, ya saya jawab Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas mengatakan itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat itu jalan, bang, bukan Tuhan, bang. Kalau Tuhan yang benar itu Markus 12 ayat 29. Kalau jalan, saya mengakui kalau Yesus adalah jalan. Cuma jalannya Matius 15:24. Dia itu jalan hanya untuk bangsa Israel. Gitu loh. Gitu. Loh iya. Abang ngajarin ikan berenang ya nggak bisa, bang. Ya. Jadi abang kalau berbicara jalan, abang nggak usah
nggak usah mengajari saya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Saya sudah mengimani kalau Yesus adalah jalan kebenaran, tapi hanya untuk bangsa Israel. Makanya abang lihat di dalam Matius 21:43, apa kata Yesus? Sebab kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi. Yesus sudah membuatkan bahwa kerajaan Allah itu akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara jalan. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah Kristen menyembah Yesus nggak ada dasarnya. Bagaimana abang merasa benar? Mohon maaf ini ya, ini dalam bingkai diskusi ya. Yes. Bagaimana abang meyakini Yesus adalah Tuhan yang benar, sementara dia tidak pernah menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Tuhannya Yahudi menyatakan dirinya adalah Tuhan. Di dalam Sefer Shemot Ferek Esri Mismar Stayim atau kitab Keluaran 20 ayat kedua. Apa Tuhannya bangsa Israel katakan? Anohi Adonai Eloheha Asher Hasyatika Me'aret Misrayim Mebet Rambadim. Aku ini adalah Allah Tuhan kamu. Tuhannya Yahudi mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tuhannya Islam Yohanes 14 Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa anna. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dari aku. Agama Yahudi dan agama Islam, Tuhannya menyatakan dengan jelas bahwa dirinya Tuhan. Sekarang saya tanya, Bang, banyak kali sejak kapan? Yang tadi dah belum saya jawab itu dua itu. Iya, makanya abang kok katanya melebar. Saya menjelaskan nih titik permasalahannya di mana. Oke, gini aja deh Bang. Abang mau bahas ketuhanan, boleh? Sebentar. Silakan. Nah, aku mau jawab ya pertanyaan abang. Jangan boleh, silakan. Berenang tentang Tuhan yang benar. Di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Saya mau jawab yang di situ dulu. Boleh, Yohanes 13, silakan. ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan tepat demikian, sebab aku guru dan Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-27, Yohanes 17 ayat yang ke-5, Yohanes 14 ayat yang ke-9. Abang boleh catat ayat ini. Markus 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 10, Yohanes 6 ayat 39 50. Jelas sekali di situ Tuhan Yesus, walaupun tidak secara langsung Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi di dalam Matius 11 ayat 27 jelas sekali. Nah, terus pertanyaan abang yang satunya tadi, abang harus tahu dulu amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bawah bumi, segala yang ada di atas bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau abang bilang agama yang benar, terus jangan mengajari. Yes, saya tidak pernah mengajarin orang tentang iman. Saya tidak pernah membahas iman orang. Itu tandanya apa? Karena saya sudah yakin sekali dengan iman saya. Saya pede sekali dengan iman saya. Tanpa perlu saya menjatuhkan iman orang lain, tanpa perlu saya mengutip-ngutip ayat kitab orang lain. Yang padahal kalau saya ingin lakukan bisa aja. Saya coba cara berpikirnya dengan cara berpikir Bang Nander. Saya framing gitu kan. Saya pelintir itu. Tapi apakah itu dibenarkan di dalam ajaran Kristen? Enggak. Itu. Tapi ngapain juga saya harus framing kitab orang? Ngapain juga saya harus kutip-kutip kitab orang? Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kami seperti itu. Karena apa Bang? Kami pede dengan iman kami dan kami pede dengan Alkitab Bang. Alkitab itu tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya untuk menjelaskan pertanyaan Abang. Gitu. Nah, tapi ada beberapa kitab yang butuh support. Di satu sisi mereka ngeklaim Alkitab itu kontradiksi, Alkitab itu palsu. Tapi kok ayat Alkitab dipakai fokus juga untuk menguatkan dalilnya. Ya sebentar. Itu. Abang tadi kan bilang jangan ngajarin ikan berenang. Nah, saya jawab dulu sama Abang. Saya sedang tidak mengajari ikan berenang. Gitu. Ngapain saya ngajarin ikan berenang? Tanpa saya ajarin dia udah bisa berenang. Gitu. Sebenarnya jangan abang bilang saya nggak fokus tadi kan. Abang yang nggak fokus jangan ngajarin ikan berenang katanya. Gitu. Nah saya ajarin abang seperti apa cara beragama yang benar. Gitu. Sudah Bang? Silakan. Oke. Bang,
Tidak ada satu dasar pun di dalam Bible kalau Yesus itu Tuhan. Yes, Yohanes 13 ayat 13 Sebentar, jelas ya nanti saya bukakan, Bang. Dasar atau pijakan saudara-saudara kita atau teman-teman Kristen ini, Bang. Terima kasih Abang sudah santun ya. Saya senang kalau santun. Pijakannya itu hanya terjemahan. Abang tahu nggak? Original language dari Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Dan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani dan Suryani. Saya bukakan kepada Abang bahwa Abang menuhankan Yesus berdasarkan terjemahan. Diakui atau tidak, itulah yang terjadi pada mayoritas umat Kristen di Indonesia. Meskipun di Indonesia ini banyak juga aliran-aliran Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Unitarian contohnya, oknum yang ada di TikTok, Edis TV, kita lihat nih Bang. Itu terjemahan di dalam TDB Bang. Ini kan Abang Yohanes 13 ayat ke-13 ya. Abang lihat nih, Yohanes 13 ayat ke-13. Coba Abang baca di sini. Abang kelihatan nggak? Iya. Di dalam TDB, salah satu versi Alkitab, kamu menyapa aku guru dan tuan, bukan Tuhan, Bang. Jadi ini tuan, bukan Tuhan. Nah, saya lihatkan di dalam bahasa Ibrani. Yohanes 13, ayat 13 dalam bahasa Ibrani. Saya belajar bahasa Ibrani 3 tahun, Bang ya. Silahkan rekam kalau memang bacaan saya salah atau definisi saya salah. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, ini Ibrani gundul ya, nggak ada nikutnya. Atem korimli rabi peadon. Kalian memanggil aku rabi, guru. Peadon, adon itu master, tuan, ya. Apa kata Yesus di sini? Sangat jelas. Atem korimli rabi peadon, fahit batem aser debartem hi anihu. Benar sekali yang kalian katakan bahwa demikianlah aku, kata Yesus. Benar, aku ini adalah, sebentar, headset mikrofon saya lepas, sebentar Bang ya. Ini dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam bahasa Yunani, Bang. Di dalam bahasa Yunani pun demikian. Yumeis ponai temeho didas kalos kaiho kurios. Kai kalos legete aimigar. Nah, kata Tuhan yang ada di dalam LAI itu mengacu kepada kata kurios. Kurios itu artinya tuan. Makanya di dalam Alkitabul Muqaddas, ini Alkitabul Muqaddas Bang ya, kita baca nih. Saya bacakan Bible dalam 4 bahasa. Yohanes 13 ayat 13. Makanya di dalam bahasa Arabnya, antum tad'unani mu'aliman. Antum kalian tad'unani memanggil aku mu'aliman, orang yang berilmu, wasaidan dan sayyid. Sayyid itu bukan God, Bang. Sayyid itu Tuhan. Makanya umat Islam kemudian serangkali mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kata sayyid inilah yang ada di dalam Alkitab bahasa Arab atau kitab Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas menggunakan kata sayyid di dalam Yohanes 13 yang artinya adalah tuan, bukan Tuhan. Nah, sebentar Bang, satu lagi. Bahasa Arab tuan, bahasa Yunani tuan, terjemahan TDB tuan. Saya tunjukkan sekarang di dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, jadi untuk menguatkan nih, kalau pijakan dasar Kristen menuhankan Yesus itu karena salah terjemahan. Abang lihat di depan saya, Bang, lihat Bang. Yes. Ini adalah Holy Bible. Harganya 800.000. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Haji dari Makassar yang sudah mensupport saya dengan membelikan buku ini. Bang, lihat Bang ya. Ini Catholic Bible Press. Yes. The New American Bible. Kita buka Yohanes 13 ayat 13. Bener enggak di situ tertulis God? Ternyata Yohanes 13 ya, ini the Gospel according to John, kita lihat ayat 13.
13. Mohon sabar Bang ya. Nih Bang. John 13 ayat 13. Kita lihat nih. Ayat 13. Mana 13? Nah ini. You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. You call me, kamu memanggil aku teacher, guru, and master, bukan God Bang. Jeder. Jadi bertobatlah Abang, tidak mempunyai dasar. Bentar Bang. Atau kita 5 menit aja ya, biar enak Bang ya. Nanti setelah ini Abang 5 menit biar tidak menyanggah. Tapi setelah ini nanti saya bertanya satu pertanyaan sama Abang. Boleh. Ini silakan selesaikan dulu yang ini. Silakan. Ya, nanti fokus ini 5 menit saya selesai. 13 ya, jangan lari ke sana kemari biar saya jelas. Gimana? Fokus di Yohanes 13 ayat 13 aja, jangan lari-lari ya. Baik. Enak menjelaskannya. Oke, lanjutkan. Ya, jadi Yohanes 13:13 dalam bahasa Yunani, saya tunjukkan lagi bahasa Suryani ya. 5 bahasa saya tunjukkan nih. 5 bahasa saya tunjukkan ya. Mana nih? Ini adalah bahasa Suryani, Yohanes 13 ayat ke-13 nih. Yohanes 13 ayat 13 di sini dikatakan ya, atun morin atun lei. Mana nih? Sebentar, 13. Apa di sini? Omarim atun atnun godir. Tuh, di dalam bahasa Suryaninya jelas di sini. Apa di sini dikatakan? Kalian memanggil aku moren, sorry nih ya. Atun tuh kalian, moren, atun. Kalian memanggil aku adalah guru, moreh, kalau dalam bahasa Suryani. Loh, kemana Bang? Sebentar, ada yang telepon. Oh iya. Ya, jadi dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab, Yohanes 13 ayat 13 murni adalah, mohon maaf Bang, ini adalah manipulasi dari LAI untuk menyesatkan umat Kristen di Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Inggris, master. Dalam bahasa TDB, master, tuan. Dalam bahasa Alkitabul Muqaddas, tuan. Kalau Abang nggak percaya, ada juga Alkitabul Muqaddas di rak buku saya. Jadi tidak pernah ada dasar orang Kristen menuhankan Yesus kecuali karena terjemahan yang menyesatkan. Oke. Iya, belum waktu saya Bang. Nah, bukan hanya menyembah Yesus Bang, menyembah Roh Kudus juga tidak memiliki dasar. Bahkan Musa tidak kenal itu Roh Kudus. Silahkan Abang jelaskan kenapa Abang menyembah Yesus. Sementara tidak ada dalil, tidak ada nas yang menyuruh manusia menyembah Yesus kecuali Yesus mengatakan menyembah Allah yang esa. Jeder. 5 menit ya. Ya, 5 menit sekarang Abang. Sebentar Bang ya, sebentar Bang. Saya mau balas WhatsApp dulu ya. Oke. Nanti sebentar. Cuma balas WhatsApp doang, soalnya telepon. Oke Bang, mulai Bang, lagi Bang. Mohon maaf Bang ya, ada telepon soalnya. Siap. Oke, silakan. Oke. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Nandar tentang penggunaan kata Tuhan yang bisa berubah menjadi kata Tuhan. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Kadang-kadang memang standar ganda ya kalian ini. Kalau terjemahan yang menurut kalian tidak menguntungkan untuk iman kalian bilang itu terjemahan yang sesat. Tapi kalau terjemahan yang menguntungkan untuk kalian gunakan Alkitab itu untuk memperkuat dalil kalian. Ya.
Ya sebenarnya kalau memang menurut kalian terjemahan itu sesat, jangan gunakan dong. Jangan gunakan Alkitab itu untuk memperkuat dalil kalian. Ya karena terjemahannya kan sesat, ya kan? Itu. Tapi kalau yang menguntungkan tuh kan, boys kalian pakai lah itu. Tapi kalau tidak menguntungkan, kalian kalian bilang terjemahan itu salah. Saya mau jelaskan sedikit teman-teman. Ya memang itulah orang-orang yang standar ganda ya kan. Gitu. Yes. Jadi gini. Yohanes 13 ayat 13 saya bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu. Yes, di dalam terjemahan lama itu menggunakan kata Tuhan. Itu. Dan di terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia mengartikan itu sebagai kata Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita jangan fokus dengan satu kata itu, tapi kita harus lihat konteks kalimatnya dulu. Itu. Kita harus lihat konteks kalimatnya. Kata Tuhan itu menggunakan kata kurios. Dalam kamus besar bahasa Yunani itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Gitu. Nah, kalau memang kata Tuhan di sini yang dimaksudkan Bang Nandar, misalnya Tuhan dari sebuah perusahaan, dia cuma melingkupin kekuasaan di sebuah perusahaan itu. Ya, saya akan bandingkan Bang di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan di sini. Kata Tuhan. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan seperti apa? Nah, makanya gini, kata Tuhan itu tidak akan pernah bisa berarti menjadi Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Tuhan dalam sebuah rumah. Kata Tuhan di situ tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Tuhan dalam sebuah rumah itu cuma menguasai kekuasaan di dalam rumah. Tapi kata Tuhan akan bisa berarti sebagai Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Oke, saya bawakan analogi yang gampang ya. Kata Gusti tidak akan pernah bisa berubah. Kata Gusti tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Gusti Prabu Penguasa Siliwangi. Gusti Prabu Siliwangi. Kata Gusti di situ tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan. Karena apa? Gusti di situ cuma melingkupi kekuasaan daerah Siliwangi. Nah, kata Gusti itu akan bisa diartikan sebagai Tuhan. Misalnya, Gusti Yesus pencipta langit dan bumi. Maka kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan. Makanya kalau kita ingin menafsirkan satu kata, kalau kita ingin mencari arti satu kata, jangan tinggalkan konteks kalimatnya. Itu. Kalau kita ingin mengartikan kata Tuhan di situ, kita harus lihat konteks kalimatnya dulu. Maka dari itu Lembaga Alkitab Indonesia mengartikan kata Tuhan menjadi Tuhan. Perubahan kata dari terjemahan lama ke dalam terjemahan baru tidak merubah arti dan tujuan penulis. Itu karena di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai 11 jelas. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya yang saya bingung teman-teman ini, kalau misalnya tidak menguntungkan buat mereka dibilangnya ya kan sesat, tapi kalau yang menguntungkan buat mereka dipakainya untuk memperkuat dalilnya. Itu silakan Abang. Udah jam 11 sebenarnya Bang. Itu belum, aduh gimana? Oke, Terakhir saya tanggapi dong. Boleh. Dulu saya tanya dulu dong. Kan tadi saya mau nanya. Ya boleh, silahkan Abang, silahkan. Okay. Saya minta maaf sebelumnya buat teman-teman Muslim. Saya minta maaf kalau saya bertanya. Abang boleh menjawab sekalian menanggapi ya yang tadi ya. Ya boleh. Nah, di S33 nomor 56 Bang. Abang hafal lah. Silahkan. S33 Silakan nomor apa 56. yang
Ya, silakan abang bacakan apa yang ditanyakan. Oke, saya inikan dulu bang ya, saya bukakan bang ya. Iya, boleh. Mungkin abang bisa bantu saya buka datanya case 55 nomor. Ya, abang bukakan saja, nanti kita jawab. Oke, sebentar Karena abang lagi ada saya. HP juga. Ya, Kalau saya nggak bisa, buka. kalau nggak bisa Qurannya, terjemahan aja nggak apa-apa. Oke, saya bukakan datanya bang ya. Iya, boleh. Ini gitu. Jadi ini saya nggak framing ya, saya tidak Ya udah, menafsirkan kitab abang orang nggak usah lain. takut, abang jangan takut lah. Kita kan di dalam bingkai diskusi ini, diskusi ilmiah. Ya usah takut. Saya lawyer, bang. Siap, gimana Ini balik ke kita merahnya diskusi ini bang? ilmiah. Ya, pertanyaannya apa? Apa Oke, yang saya ditanyakan? bacakan ya. Boleh, boleh, boleh. Terjemahannya ya, teman-teman boleh Iya, cek di iya, bawah. boleh, boleh. Silakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang ingin saya tanyakan, Ya. kenapa Allah bersalawat untuk Nabi? Apakah derajat Nabi itu lebih tinggi, bang, dibandingkan Allah? Karena apa? Di dalam ayat ini tertulis, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Apakah derajat Nabi itu lebih tinggi dibandingin Allah? Silakan bang dijawab, karena ini bukan kitab saya. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hafal ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda alam habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya kamu bersolawatlah dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah bentuk ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salawat yang kita ucapkan dari umatnya adalah bentuk salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pertanyaan yang mudah dan gampang untuk dijawab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan keberkahan kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka akan turun keberkahan, turun kebaikan kepada kita 10 kali. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kami pun bersolawat kepada Yesus dan para nabi yang lain. Makanya ketika kami menyebut nama nabi, misalnya Isa alaihi salam, semoga baginya keselamatan, kita juga bersolawat kepada Yesus. Jadi pertanyaan abang sudah saya jawab. Solawat yang termaktub di dalam Quran surat Al-Ahzab itu berkenaan apa? Berkenaan Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan derajatnya yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, tidak. Bukan derajatnya Nabi Muhammad lebih tinggi dari siapapun, tidak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabiullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bahkan, saya tunjukkan kepada abang bahwa Yesus juga disolawati di dalam apa? Di dalam kitab abang. Saya tunjukkan ya. Matius 7 ayat ke-21. Saya tunjukkan Matius 7 ayat 21. Mana ini Matius? Matius 21 ayat 9. Abang perhatikan di sini. Matius berapa? Bang, Matius 21 ayat 9. Oke, lanjut bang. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ya, dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Abang cari kata Hosana ini bukan hanya ada di dalam Matius. Ini adalah bahasa Ibrani yang maknanya adalah Hosana itu adalah
semoga keselamatan bagi anak Daud. Jadi kalau kita terjemahkan, semoga keselamatan bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, keselamatan di tempat yang maha tinggi. Karenanya, kenapa Yesus selamat dari peristiwa penyaliban? Karena murid-murid Yesus mendoakan Yesus supaya selamat. Hosana. Arti dari Hosana adalah kiranya keselamatan. Bisa kita lihat di dalam Mazmur 118. Ada di dalam Mazmur. Kofi dong aku. Anehnya, kalau di dalam Mazmur diterjemahkan, tetapi kalau di dalam perjanjian baru, kata Hosana ini tidak diterjemahkan. Mazmur 118 ayat ke-25. Nah ini, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Keselamatan ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani apa? Kita lihat nih. Di dalam bahasa Ibrani, mana? Oke, sebentar. Nah ini, Bang lihat nih. Ana Adonai Hoshiana. Nah, kenapa kata Hoshiana di dalam Mazmur 118 diartikan keselamatan? Kenapa di dalam Matius 21 Hosana bagi anak Daud? Harusnya diterjemahkan juga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ternyata Yesus disolawati, Yesus didoakan supaya Yesus selamat. Makanya Yesus terhindar dari peristiwa penyaliban karena doa dari para murid yang tertuang di dalam Mazmur 118 ayat 25, Matius 21 ayat ke-9. Waduh, saya nggak sempat membahas yang tadi Yohanes nih. Oke, gimana Bang? Saya tanggapin sedikit ya, Ya. Boleh, silakan. Yesus ini sebentar dulu Bang, ini sampai jam berapa nih? Jangan Abang ngomong nanti saya ditinggal. Oh, berarti kalau saya nggak boleh ngomong, kita lanjut nanti aja Bang. Setelah ini saya mau off soalnya. Abang ini gimana sih? Maksudnya Abang siap sampai kapan, jam berapa? Jangan nanti pas saya mau menanggapi Abang pergi. Kan saya dari awal udah bilang sama Abang tadi kan? Iya, jam 11 ya. Jam 11. Ini udah jam 11 lewat 7 malah. Oke. Kapan kita lanjut nih Bang? Enak nih. Diskusi sambil kayak gini enak saya. Kita DM-an aja. Oke, kita follow ya Bang ya. Sudah. Abang sudah follow saya belum? Kita bahas temanya udahlah. Siapa yang tidak kenal Evangelis Nanda kan? Salam kenal. Oh iya, makasih Bang ya. Bang, sumpah Bang, saya sangat senang kalau teman-teman Kristen diskusinya kayak Abang, santun, gak menghujat, ya kan? Kita kan orang-orang yang menonton ini kan terberkati gitu. Oh, penyampaian Bang Nandar seperti ini. Penyampaian Abang siapa tadi? Eko ya, Bang Eko seperti ini. Oh, kebalik. Penyampaian Abang Oki seperti ini, penyampaian saya begini, begono. Kan orang bisa menilai, oh ternyata menurut Bang Nandar seperti ini. Oh, menurut Abang Oki seperti ini. Enak Bang, saya haturkan terima kasih. Jempol buat Abang, sudah santun. Nanti kita lanjutkan Bang ya. Oke, nanti kita DM-an. Kita bahasanya apa nanti? Membahas yang lanjutkan yang ini atau ketuhanan? Kita bikin tema baru aja tentang konsep tema ketuhanan aja Bang ya. Boleh, konsep ketuhanan aja Bang ya. Siap. Kira-kira jam berapa Bang? Malam ini atau? Malam ini saya PK sama Rahmat Bang. Rahmat Api. Rahmat siapa Bang? Yang MSE belakangnya. Api. Oh iya Bang Rahmat dari Riau itu. Oke, ya, saya kenal itu. Mungkin nanti aku DM Abang, mungkin kalau nggak besok lusa lah ya. Kita atur jamnya. Ya Bang, makasih banyak sudah santun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tetap di dalam bingkai toleransi antar umat beragama Bang ya. Mohon maaf saya buat teman-teman muslim, buat Bang Nandar kalau ada perkataan saya yang menyinggung perasaan. Iya, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Abang dan teman-teman Kristen ya. Oke, terima kasih Bang Nandar. Nanti kita lagi. Sama-sama. Yuk. Oke.